Pada bagian sebelumnya, kita sudah melihat penggunaan sistem routing dan menjalankannya. Tapi kalau teman-teman perhatikan di dalam kode kita, di dalam fungsinya, terdapat request dan respon. Jadi setiap teman-teman membuat sebuah routing, pastikan di dalam functionnya kita tulis request dan responnya. Apa itu request? Apa itu respon? Nah, di sini teman-teman bisa buka website Slim-nya di slimframework.com. Teman-teman masuk ke user guide. Kita akan lihat bagian dokumentasinya di Slim versi 3, di bagian menu tentang request dan respon. Di sini teman-teman bisa baca dan pelajari satu persatu. Intinya request ini adalah ketika teman-teman mengirimkan sesuatu dari klien ke server, dan itu dinamakan dengan request. Jadi semua informasi yang mengenai header, body, dan data-data itu bisa kita akses melalui variabel $request-nya. Kita bisa panggil metode-metode yang berhubungan dengan request-nya. Begitupun sebaliknya ya, kalau dari server ke klien, artinya kita memberikan sebuah respon di objek $response-nya setelah request tersebut dikirim. Diterima sama server, nanti server akan melakukan respon untuk melakukan sesuatu, dan itu yang dinamakan dengan respon. Sama seperti variabel request, kita bisa akses metode-metode yang berhubungan dengan respon. Misalnya kita mau melakukan respon dalam bentuk JSON, terus kita tentukan headernya seperti apa, bodinya juga seperti apa, dan yang paling penting ada respon statusnya. Teman-teman bisa baca satu persatu secara detail. Intinya di sini saya akan coba lihat isi dari variabel request dan isi dari variabel responnya. Tapi kita bahas satu persatu. Kita coba lihat informasi dari request ini. Di bagian root-nya, kita bisa lakukan vardam untuk mencetak parameter request-nya. Seperti ini. Kita lakukan die, biar bagian baris ini tidak akan dieksekusi. Kita bisa balik lagi ke aplikasi kita, terus kita masuk ke halaman indeks halamannya. Teman-teman bisa lihat banyak sekali informasi yang ditampilkan sama si $request-nya. Tapi yang jelas kita punya informasi mengenai request.